Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu aw la adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata iya, kurang kompak, kurang semangat. Jadi kita harus semangat, oke? Ya, makanya pada kesempatan hari ini saya ada sedikit parcel hadiah untuk kita semua supaya kita lebih bersemangat, ya. Apalagi menjawab salam itu harus lebih semangat, ya. At-tamasya ilal baghdad wa azhabu fi yaumil ahad idza kuntum ummat Muhammad ajibu salami bin nasyad. Jalan-jalan ke kota Baghdad, saya berangkat di hari Ahad. Jika engkau Muhammad, jawab salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud, wassababil a'zami likullil mujud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman, wa tuhaffiduni al-Qur'an, wa taftahu li biha nural jannat wa nuran na'im, wa nuran nadri ila wajhikal karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala kulli hal, ya. Insyaallah pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama, ya. Namun sebelumnya kita tak lupa selalu untuk memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan ridhonya lah, dengan bimbingannya, dengan hidayahnya, dengan rahmatnya, sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun via Zoom, ya. Tetapi ini merupakan perkembangan teknologi zaman yang dimana kita harus modern gitu. Terkendala dengan yang namanya mungkin pandemi COVID-19 gitu, ya. Tapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk belajar, ya. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya. Jika engkau tak sanggup untuk menahan yang namanya penatnya belajar, maka engkau harus menahan yang namanya perihnya kebodohan. Jadi bagaimana kita akan sukses merangkul yang namanya masa depan kalau seandainya ilmunya nggak punya, kemudian kebodohan itu merajalela gitu, ya. Jadi kita sebagai seorang santriwati, khususnya tolibah NFBS, harus selalu semangat untuk belajar. Pahim Tom? Fahimna, Ustaz. Masya Allah, ya. Nah, jadi gimana kabarnya untuk semuanya malam ini? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ada yang sudah makan malam ini? Udah, Ustaz. Udah. Tapi jangan lupa tilawah, ya. Karena kembali kita itu untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, dan supaya dipermudah lagi, ayo siapa di antara antum yang ingin memimpin teman-temannya untuk membaca doa? Ada? Saya Ustaz. Aduh, mana ini? Surna aja, Surna. Oh, ya udah, silakan. Ustaz, tapi dia masih pakai mukena, Ustaz. Oh, tapi nggak apa-apa. Berarti husnuzonnya beliau sedang tilawah gitu. Jadi kita tuh harus selalu kan nggak boleh, positif, kan katanya harus pakai pakaian yang rapi.
Oh. Tapi kalau seandainya oke nggak apa-apa, tapi untuk selanjutnya ini harus diganti. Kalau untuk sekarang nggak apa-apa karena mungkin menyita waktu untuk mengganti pakaian. Jadi seperti itu ya. Baik, Ustaz. Nah, lain kali harus memakai sesuatu dengan tempat dengan waktunya gitu ya. Oke. Yaudah, karena tadi rebutan berarti saya ambil alih gitu ya. Ya kita baca doa bersama-sama, angkat tangannya. Ya, kita baca 1, 2, 3. Rabbi shrah li sadri wa yassir Rabbi shrah li li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah ya, semoga wasilah kita berdoa itu bisa mempermudah kita dalam belajar dan semoga ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk kerabat, untuk negeri, bangsa dan umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya, jadi ada yang tahu di antara teman-teman, oke adik-adikku, gimana? Ada yang tahu apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini? Belum tahu, Ustaz. Belum tahu? Belum tahu. Oh, fikih, Ustaz, fikih. Iya, kan udah ada jadwalnya. Oke, pada malam hari ini insya Allah kita akan belajar yang namanya fikih dari kitab Tarah Minhajul Muslim, gitu ya. Ini adalah kitab karya dari Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Nah, gitu. Oke, udah siap bukunya? Udah siap bukunya? Oke. Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi selanjutnya karena kita akan mempelajari buku ini, Taifal an iftahu fi safhah mi'ah wa khamsun. Oke, sekarang silakan Apaan dibuka. artinya, Ustaz? Silakan dibuka. Apa namanya? Ngerti, jangan bahasa Arab. Oh iya, ada sesuatu yang mungkin apa namanya belum kita suka, yaitu dengan bahasa Arab ya. Padahal bahasa Arab itu adalah bahasa dari Ahlul Jannah. Kalau seandainya apa namanya bahasa Arab itu tidak kita pelajari, maka kita akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi, yang dimana karena pada landasannya semua ilmu pengetahuan itu, khususnya ilmu pengetahuan agama itu berbahasa Arab, seperti mana yang dikatakan oleh Khalifah ya Sayyidina Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Maka pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian gitu. Jadi kuncinya di situ teman-teman. Jadi kita apa namanya jangan pernah apa namanya mempunyai image bahwasanya aduh bahasa Arab itu susah. Seperti mana apa namanya yang difirmankan Allah dalam surat Yusuf ya. Ketika itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-ayah. Jadi bahwasanya Quran tersebut itu Allah turunkan dengan menggunakan bahasa apa yo? Bahasa Arab. Bahasa Arab, Ustaz. Ya, jadi harus tetap semangat ya. Karena bahasa Arab itu sangat penting. Oke. Bukan berarti bahasa yang lain nggak penting. Namun ini merupakan wasilah untuk kita lebih mengetahui atau mendalami apa namanya dalam mempelajari agama. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Namun sebelumnya
Oke, siapa yang sudah mempersiapkan alat tulis sama buku? Ini Ustaz, saya nulis di HP, boleh ya? Oh, baiknya harus di buku ya. Nanti Ya lain udah, nanti kali besok. di pertemuan selanjutnya nanti akan ada pemeriksaan. Harus membawa pena, terus harus membawa buku. Ya, jadi seperti itu. Oke. Karena kenapa? Al-ilmu saydun wa kitabatu qaiduhu qaid suyudu kabil hibali al-wasiqah. Jadi perumpamaan yang namanya ilmu itu seperti binatang buruan. Bagaimana kita bisa memburu satu binatang, kemudian binatang itu udah kita dapat, tetapi binatang itu nggak diikat, maka akan kabur gitu. Begitu juga dengan ilmu. Ketika ilmu yang sudah kita dapatkan, maka kita bisa mengikat ilmu itu dengan tulisan, gitu ya. Faqayyid suyudaka bil hibali al-wasiqah. Maka ikatlah hewan buruan tersebut dengan ikatan yang amat kencang atau sangat kuat. Sama halnya seperti ilmu. Apalagi kalau istilahnya yang tulisannya bagus, itu kan mengindahkan pandangan. Akhirnya orang juga enak gitu lihat tulisannya, nggak seperti tulisan saya gitu kayak ceker ayam gitu. Tapi itulah ya, ketika kita sudah biasa membisahkan diri, insya Allah ada dampak positif di situ sehingga menjadi bagus, tambah bagus, lebih bagus, dan perfect gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai. Sudah dibuka bukunya pada halaman 150. Ya. Kita akan membahas fi al-bab ar-rabi', yaitu di bab 4 ya, fil ibadat, yaitu membicarakan tentang perihal ibadah. Al-fasl al-awwal fi thaharah, itu pembahasan yang pertama yaitu at-thaharah. Namun sebelumnya di sini saya akan menyampaikan beberapa mufradat. Apa itu yang dinamakan mufradat? Ada yang tahu? Oke. Vocab. Masya Allah, mumtaz. We can say in English language vocabulary. Ya, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada yang namanya mufradat. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, maka kita akan mulai. At-thaharah. Siapa yang tahu makna dari at-thaharah? Ada yang tahu? Suci ya Ustaz. Masya Allah, pintar. Tapi nanti angkat tangan dulu ya, biar nanti ketahuan siapa yang jawabnya. Karena nanti di akhir ada kuis tara, ada nabati. Nah, jadi seperti itu. Oke, at-thaharah. Tadi siapa yang menjawab at-thaharah? Fai. Oh iya, Kak Fai. Masya Allah. Jazakumullah ya. Oke, 100 untuk Kak Fai. Oke, jadi at-thaharah itu secara bahasa yaitu bersuci atau an-nazafah. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi al-mufradat ya. Nah, selanjutnya al-mufradat al-awwal. Wajibatun. Oke. Kita harus ikutin setelah saya. Wajibatun. Masya Allah. Oke. Wajibatun. Oke, ada yang tahu makna dari wajibatun? Mungkin ini udah umum ya. Ada yang tahu? Wajib. Masya Allah. Tebak aja sih, Ustaz. Ya, betul. Ternyata wajibatun itu adalah wajib, gitu ya. Jadi ini wajib dalam rangka mufradat di sini, gitu ya. Jadi
kita membahas mufradat yang ada yang terdapat dalam kitab ini. Oke, mufradat yang selanjutnya yaitu adalah miftahun. Nah, nanti antum nemu nih barangkali ada yang papa ayahnya itu namanya miftah itu. Ada yang tahu? Miftahun? Miftahun itu adalah alatul fathi. Aftahul baba bil miftahi. Aftahul baba bil miftahi. Apa makna miftahun? Saya membuka pintu dengan Kunci. Masya Allah. Artinya kunci. Oke. Masya Allah. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya baltinah. Ya. Baltinah. Nah, ini sebenarnya sudah umum juga. Baltinah. Syai'ul ladzi la yura wa la yudhar. Yaitu sesuatu yang tak kesat mata. Jadi pernah nggak sih kan ada tuh orang yang curhat, aku lagi ngebatin nih gitu, katanya gitu. Maksudnya ya maksudnya sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, apalagi entah itu karena perasaan atau sebagainya. Dalam artian perasaan itu kan nggak kasat mata, nggak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Kayak mata batin gitu saja. Iya, bisa jadi. Batin. Oke, gitu ya. Itu tadi. Oke, ikuti setelah saya. Batinatun. Batinatun. Masya Allah. Oke, selanjutnya yaitu ada Batinatun. Oke. Ada selanjutnya zahiratun. 1, 2, 3. Zahiratun. Nah, zahiratun itu syai'ul ladzi mayu'atsiru fil basar, itu sesuatu yang nampak. Jadi sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata, jelas bentuknya. Kalau dalam ilmu tajwid itu apa? Izhar, gitu ya. Izhar. Jelas. Izhar. Iya, Masya Allah, pintar. 100 untuk antum semua. Biar semangat, oke? Siap. Oke, selanjutnya. Nah, sampai sini paham ya? Dari mufradat ya. Nah, selanjutnya itu ada namanya ma'un. Uridu an ashrabal ma'a. Ma'un. Ya, 1, 2, 3, ma'un. Ma'un. Oke, saya kasih permisalan ya. Uridu an ashrabal ma'a. Saya, apa artinya? Ma'un apa artinya? Ada yang tahu? Saya mau minum air. Masya Allah, ternyata antum sudah pintar-pintar semua. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Oke. Jadi kita langsung lanjut. Dikarenakan mungkin sebelumnya ada yang belum ditanyakan lagi. Dalam ini mufradat ada yang belum dipahami. Wajibatun, miftahun, batinatun, zahiratun, ma'un. Kalau dulu ya, metode pembelajaran dulu ketika saya masih unyu-unyu ya, masih imut-imut, ini tuh memakai nagom seperti nada gitu. Sekarang apa? Ya sekarang jadi ya gitu ya. Wajibatun. Sekarang mainnya. Nah, dulu gitu ya. Wajibatun. Wajib miftahun kunci batinatun. Takasat mata zahiratun jelas ma'un air gitu. Sebenarnya itu hanya salah satu metode supaya kita lebih bersemangat. Jadi itu bukan hanya sekedar menghafal, tetapi kita bernyanyi. Ayo di sini siapa yang hobinya bernyanyi? Ada? Saya. Oh iya, nanti di akhir ya. Nanti di akhir kita ada deh gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi ya, supaya bisa dipahami. Ustaz. Ya. Ustaz tadi belum dicatat. Oke. Belum dicatat tadi. Ya, boleh dicatat dulu. Ayo dicatat. Oke. Dulu, Ustaz. 1 menit cukup ya?
Udah, Masya Allah. Itu nyatetnya. Secepat kilat. Betul yang Oke. menit. Oke, Masya Allah. Ternyata sudah ada yang bilang sudah gitu ya. Jadi, ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu dalam pembahasan. Oke, wa fihi salasu mawad. Ya, at-taharah fihi salasu mawad. Jadi, dalam materi pertama, hukum taharah itu terbagi menjadi beberapa macam. Namun di sini terbagi menjadi 3 materi. Adapun materi yang pertama itu adalah hukum taharah dan penjelasannya, ya. Fi hukmi at-taharah wa bayaniha. Nah, sebelumnya at-taharah itu secara bahasa tadi apa? An-nazafah. Itu apa artinya tadi an-nazafah? Bersih. Atau suci. Oh ya, ini perlu. Suci. Apa bedanya bersih sama suci? Jadi bersih itu belum tentu suci, tapi kalau suci Ya bersih pasti mah bersih doang. pasti suci, gitu ya. Bersih. Pahim tunna. Fahimna. Ya, Afwan tadi aku lupa apa namanya domirnya gitu ya. Oke, jadi dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim, at-taharatu wajibatun fil kitabi was sunnah. Jadi toharoh itu hukumnya wajib berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu junub maka bersucilah, maka mandilah gitu ya. Jadi untuk bertoharoh itu bersuci. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah gitu ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena kenapa? Kok kita disuruh bersuci ketika kita terkena kotoran? Karena hakikatnya Allah mencintai, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang selalu mensucikan diri. Jadi seperti itu ya. Oke, teman-teman. Oke. Jadi selanjutnya at-taharatu wajibatun tadi udah ya. Nah, sekarang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi miftahus sholati at-tuhur. Wa qala la tuqbal salatun bi ghairi tuhurin. Wa qala at-tuhuru syatrul iman. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya miftah, apa tadi miftah? Miftahus sholati at-tuhur. Berarti miftah itu apa? Kunci. Nah, jadi kuncinya dari sholat itu adalah at-tuhur, yaitu bersuci. Maksudnya apa? Masya Allah, semangat banget. Maksudnya bagaimana kita bisa melakukan atau membuka suatu pintu, suatu gerbang kalau kita nggak punya kuncinya? Sama hanya seperti at-taharah miftahus sholat, ya. Kemudian selanjutnya la tuqbal sholatun bi ghairi tuhur. Tidak akan diterima suatu amalan sholat gitu ya tanpa bersuci gitu. Jadi sholat itu nggak diterima kalau misalnya kita nggak bersuci. Gimana diterima kalau misalnya kita dalam keadaan kotor, naudzubillah ya. Terus selanjutnya at-tuhuru syatrul iman. Nah, ini penting ya, karena kesucian itu adalah separuh dari iman. Paham sampai sini? Ahimtunna? Oke, gitu ya. Jadi seperti itu. Semani mulasannya fi bayaniha. At-taharatu qismani, yakni zahiratun wa batinah. Ternyata taharah secara penjelasannya itu dibagi menjadi 2. Itu yang pertama itu adalah taharah batiniyah tadi ya, batinatun, dan taharah zahiratun atau secara lahiriah. Nah, yang pertama fama hiya at-taharah az-zahirah hiya taharatul khabas wa taharatul hadas. Nah, apa yang dimaksud dengan taharah az-zahirah al-batinah?
Yaitu adalah mensucikan jiwa dari dampak-dampak dosa, dampak-dampak maksiat ya. Dengan apa? Yaitu dengan cara kita bertaubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha gitu ya. Dari setiap dosa-dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Nah, kemudian juga mensucikan hati ya. Jadi ini kaitannya dengan batin gitu ya. Batin kan kaitannya erat dengan hati gitu ya. Jadi ada kaitannya dengan hati, yaitu membersihkan hati dari noda-noda syirik, noda-noda keraguan ya. Wal hikdi wal ghilli wal ghish wal kibri wal ujbi wal riya was sum'ah. Wadzalika bil ikhlasi wal yakin wa hubbil khair wal hilmi was sidqi wat tawadhu' wa iradati wajhillahi ta'ala bi kulli niyat wal a'mali as-salihah. Yaitu bagaimana cara kita bisa membersihkan hati, yaitu kita bisa membersihkan hati dari noda-noda kesyirikan, noda-noda sum'ah, karena terkadang kita itu melakukan sesuatu itu hanya ingin dipandang oleh orang lain. Oh, kemudian timbul apa perbedaan antara riya ya, ar-riya was sum'ah. Jadi ar-riya itu sebenarnya beda-beda tipis. Jadi ar-riya itu adalah sesuatu yang mungkin ketika kita melakukan suatu amal kebaikan, kita tidak mengharap ridho dari Allah, tidak mengharap imbalan dari Allah, melainkan ingin dipandang oleh si A. Aku mau beres-beres biar diliatin si A. Nah, itu termasuk riya. Namun dengan sum'ah itu sama perbuatannya sama, namun dia mempublikasikannya, dia menyebarkannya itu dengan omongan gitu. Jadi contoh seperti Kak Syifa gitu ya. Kak Syifa tadi pagi bersedekah gitu. Akhirnya di kelas, aku tadi habis sedekah loh, habis tadi sedekah. Maksudnya supaya orang lain tuh tahu bahwasanya dia tuh dermawan. Nah, itu dinamakan sum'ah. Maka dari dua hal tersebut tidak boleh. Terus bagaimana cara kita bisa membersihkannya? Yaitu dengan melakukan hal tersebut dengan pertama yaitu dengan ikhlas gitu ya. Ikhlas. Terus kita melakukan hal tersebut yakin karena Allah pasti akan melihat kita tanpa bisa dilihat oleh orang lain gitu, dan Allah akan membalas kita. Kemudian dengan mencintai yang namanya kebaikan, dengan kelembutan, terus kita juga jujur gitu ya, rendah hati dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, gitu. Paham sampai sini? At-thaharah al-batinah yaitu mensucikan diri secara tak kasat mata. Mensucikan diri sendiri dan mensucikan hati gitu ya. Fahimtunna. Fahimna, Oke, Masya Ustaz. Allah. Oke, selanjutnya at-thaharah az-zahirah. Terus apa yang dimaksud dengan mensucikan diri secara kasat mata gitu ya? Yaitu al-wudu wal ghusl wat tayammum, yaitu dengan cara kita melakukan wudu dan ghusl. Ghuslun itu mandi gitu ya. Kemudian at-tayammum. Nah, at-tayammum ini penting ya. Ketika kita bersafari ke gunung atau hiking gitu ya, kita nggak menemukan air, kita boleh untuk at-tayammum ya. Jadi seperti itu. Kemudian doanya juga sama ya, kita harus berdoa. Kalau seandainya doa setelah wudu gimana? Doa setelah wudu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. La ilaha illallah. Oh iya. Nah, kemudian di tayamum juga sama. Ketika kita sudah melakukan yang namanya tayamum ya, dengan turab atau dengan debu, kita juga harus berdoa gitu ya. Namun doanya sama tetapi niatnya yang berbeda. Tapi kalau niat wudu itu nawaitul wudu'a bi rafil hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Begitu juga dengan tayamum, nawaitut tayammum alistibahatis sholati badalan minal wudu'i fardhulillahi ta'ala. Badalan ya, sebagai penggantinya dari wudu. Nah, jadi seperti itu ya, adik-adik. Paham sampai sini? Gitu ya, antara wudu, ghuslun sama tayamum. Oke. Selanjutnya al-madah ats-tsaniyah. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, materi yang kedua itu sarana bersuci. Bima takunu biha thaharah. At-thaharatu takunu bi syai'aini ya. Ternyata
cara bersuci dalam kitab Minhajul Muslim itu ada dua cara, yaitu dengan menggunakan al-ma'u al-mutlaq, yaitu air yang mutlak. Terus apa yang dinamakan air mutlak? Wa huwa al-baqi ala asli hilqatihi bihaitsu lam yukhalidhu syai'un yanfaku anhu ghaliban. Nah, jadi yang dimaksud dengan air mutlak itu adalah air yang masih murni gitu. Ustaz, Ya. Ustaz. Ada yang bobo, Ustaz, di kelas tuh. Ada yang bobo. Oh. Ada yang tidur itu temen aku. Oh. Kalau di kelas kok tidur. Oh, Bangun, aku Kamarlin. juga ngantuk, tapi aku masih bangun. Oh iya, Masya Allah ya. Oke, semangat. Nah, jadi apa namanya? Kita harus refresh dulu ya. Tapi dikarenakan waktunya singkat, nanti kita lanjut dulu ya. Nanti kita di akhir, oke? Oke, Kamarlin. Oke. Semangat. Iya, Ustaz. Oke, Masya Allah. Nah, ini sedikit lagi ya. Terus selanjutnya, tadi pembahasan Ustaz, tentang... tadi capek banget. Oh iya, nggak apa-apa. Karena capek gitu ya. Antum udah tilawah banyak. Oke, bisa dimaklumi. Santuy. Astagfirullah. Oke, jadi selanjutnya tadi itu ya. Sarana yang pertama itu dengan ma'ul mutlak, yaitu dengan air yang mutlak atau air yang murni. Kemudian apa yang dikatakan air mutlak itu ketika air tersebut belum terkontaminasi, belum tercampur dengan segala sesuatu apapun gitu ya. Baik itu sesuatu yang suci atau sesuatu yang najis sehingga air itu menjadi najis. Wadzalika kamiyah, terus apa contoh-contohnya? Yaitu seperti al-abair, kamiyahil abair wal uyun wal adwiyah wal anhar, yaitu seperti air sumur ya, termasuk air yang mutlak atau air yang suci. Air sumur, mata air, air lembah, air sungai, air salju. Nah, nanti antum ke Turki nih ya. Nanti ada yang melanjutkan studi di Turki. Nanti di sana ada namanya musim salju ya. Jadi bagaimana cara air salju itu termasuk ada dalam golongan air yang mutlak, itu ketika air salju yang mencair gitu ya. Kemudian selanjutnya air laut ya, antum yang suka berlayar gitu. Sama itu termasuk air mutlak. Jadi itu ya. Itu pembahasan air mutlak sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Gitu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu suci dan bisa mensucikan kecuali bila berubah aromanya. Ingat ya, air itu suci terkecuali bila berubah aromanya, kemudian rasanya dan warnanya, gitu ya. Yang disebabkan najis yang mengenainya gitu. Jadi ketika air itu sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang lain sehingga merubah aromanya atau baunya, kemudian rasanya, kemudian warnanya, dan itu akan sehingga itu akan menyebabkan kesucian dari air mutlak tersebut menjadi berubah gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, masih semangat? Ya, karena udah malam gitu ya. Oke, sedikit lagi. Oke, semangat. Selanjutnya yaitu as-sa'id at-tahir. Nah, apa yang dimaksud as-sa'id? As-sa'id di mana at-turab. Nah, bisa dikatakan at-turab gitu ya. Sa'id itu apa? Nggak tahu, Ustaz. Nah, jadi as-sa'id itu at-turab. At-turab itu tahu lagu Opik? Debu. Gitu ya. Nah, debu. Nah, apa kaitannya dengan debu? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan untukku tanah sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Nah, jadi maksudnya apa? Debu bisa dijadikan sebagai alat bersuci ketika tidak ada air, ya. Ketika kita tidak ada air dalam musim
kemarau gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan turab atau dinamakan debu untuk bersuci sebagai pengganti air gitu ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau tanah yang suci gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sebagaimana yang ketika itu terjadi oleh sahabat ya, sahabat yang bernama Amr bin As ya, yang dimana terjadi kepadanya itu junub pada suatu malam ya, yang sangat dingin karena ia mengkhawatirkan keselamatannya. Jadi ketika itu beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kalau seandainya aku tadi malam aku mengalami ya junub, kemudian paginya aku tidak melakukan wudhu dikarenakan aku takut itu bisa membahayakan nyawaku. Akhirnya ketika itu Rasulullah memperbolehkan gitu ya. Dalam artian kalau seandainya sesuatu hal tersebut tidak membahayakan, maka diperbolehkan. Bukan tetapi keringanan-keringanan tersebut dalam syariat itu bisa dijadikan jalan utama gitu ya. Contoh lainnya seperti sholat gitu. Dalam Islam kan sholat itu itulah indahnya Islam, yang dimana orang ketika cedera atau sakit sholat berdiri, ya nggak bisa berdiri, kemudian diperbolehkan untuk duduk. Kemudian nggak bisa duduk, boleh tidur atau berbaring. Kemudian kalau nggak bisa berbaring, Boleh. Isyarat. Isyarat. Dengan Ya, isyarat. dengan isyarat. Dengan isyarat. Gak bisa dengan isyarat disolatkan. Nah, makanya yang merem-merem itu udah isyarat kayaknya itu. Gitu ya, awas hati-hati loh. Hati-hati yang merem-merem. Udah isyarat itu. Aduh. Itu Kak Ajijah tuh udah isyarat itu. Oke. Nah, selanjutnya ini sedikit Daripada lagi. disolatin lo. Iya, mau nggak disolatin? Mau nggak disolatin? Harus mau. Ya, karena pada akhirnya nanti kita akan kembali kepadanya gitu ya. Nah, terus pembahasan yang terakhir sedikit lagi yaitu penjelasan tentang najis gitu ya. Nah, an-najasat jamu min najasah. Jadi an-najasah itu adalah kata plural dari an-najasah, yaitu sesuatu yang keluar dari dua saluran pembuangan manusia, baik itu kubur ataupun dubur gitu ya. Yang berupa apa aja? Tinja, kemudian air seni, mazi, wadi, dan mani. Kemudian termasuk juga air seni dan tinja setiap binatang gitu ya. Kemudian daging air liur dari anjing, kemudian sesuatu yang berjumlah besar, banyak seperti darah, kemudian nanah, kemudian muntah yang telah berubah dari teksturnya gitu ya. Nah, maksudnya itu bisa dikatakan menjijikan gitu. Terkecuali yaitu adalah kulit yang telah disamak. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ayyuma ihabin tubigha faqat tahur. Yaitu kulit manapun yang disamak berarti telah suci gitu. Jadi udah diolah gitu. Seperti kan apalagi antum yang suka tas terbuat dari kulit buaya darat gitu. Enggak ada daratnya, dari kulit buaya gitu ya. Nah, seperti tas, kemudian kerudung yang terbuat dari kulit onta, contoh gitu. Dan itu karena sudah disamak, sudah diolah, maka itu hukumnya suci gitu ya, bersih gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini ada yang bertanyakan. Ini cukup jelas ya? Mau tanya Ustadz. Oh iya boleh. Siapa? Marlina. Oh iya, silakan ke Marlin.
Ustadz ini kan sekarang lagi corona. Terus udah gitu, itu pernah tuh di rumah saya itu mati air gitu kan. Tapi ini rumah saya juga zona merah gitu. Jadi kalau misalnya mau keluar juga takut tuh buat nyari air gitu. Tapi sebenarnya tetangga saya tuh ada gitu air. Nah, kalau kayak gitu boleh nggak sih Ustadz kita tayamum aja? Ya seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya ya kita itu harus mengutamakan yang utama dulu. Sebagaimana taharah antara air dengan menggunakan debu gitu. Jadi mana yang lebih utama? Nah, sebenarnya yang lebih utama itu apa? Air. Maka sebisa mungkin atau terjangkau air tersebut yang dimana masih kita bisa dapatkan dengan pastinya kita berikhtiar dulu ya, walaupun banyaknya halangan, rintangan dan cobaan gitu ya, badai pasir, badai apa gitu. Tapi bukan berarti hal tersebut menggoyangkan ya azam kita untuk bisa mendapatkan. Dalam artian kita lakukan suatu hal yang utama dulu. Jadi ketika kita udah mendapatkan satu utama ya, maka karena kenapa Allah itu lebih melihat ikhtiar kita gitu ya. Tetapi nah sebagaimana tadi yang terjadi sama seperti sahabat Amr bin As gitu ya. Kalau seandainya dia melakukan hal tersebut malah membahayakan dirinya, maka itu diperbolehkan. Sama seperti antum dalam pandemi corona ini, kalau seandainya zona di rumah Kak Marlin itu merah, bahkan hitam gitu ya, merah suruh hitam jadi warna kayak gitu. Nah, nah itu boleh gitu. Yang dimana kita antisipasi, kita kehati-hatian karena takut membahayakan diri kita. Nah, maka itu masih diperbolehkan. Namun bukan berarti menjadikan sebagai jalan utama. Jadi seperti itu. Oh iya, makasih Ustadz jawabannya. Iya, Kamarlin. Oke, ada lagi? Ustaz. Ada kayaknya Ustadz, teman-teman pada diem aja. Siapa tuh? Udah Ustadz. Udah malam Ustadz, ngantuk. Jelas kok Ustaz. Oke, Masya Allah ya. Nah, yang terpenting dalam pembelajaran yang singkat ini ya, semoga bermanfaat. Yang terpenting Golden Age-nya itu harus bisa diaplikasikan ketika kita berada dalam keadaan tersebut. Oke, semuanya sekarang perhatikan ke sini dulu. Kak Ajizah, Kak Syifa, terus siapa lagi? Kak Alfi, alhamdulillah baru datang ya. Nanti lain kali harus semangat lebih dulu, oke? Kemudian Kak Fai, oke. Karena sebelum kita tutup, karena tadi juga udah jelas gitu ya. Sebelum kita tutup, mari kita tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Ini setannya keluar nih, makanya yang bikin antum ngantuk itu setan selalu membisikkan tidurlah, sehingga antum nyaman, apalagi tuh yang dekat kasur. Masya Allah itu udah melambai-lambai banget tuh serempuknya. Oke, udah tarik nafas sekali lagi. Takbir. Allahu Akbar. Oke, ada sedikit ini lagi hadiah ya. Kalau tadi seandainya iya, ini ada parcel ya. Kalau seandainya tadi antum belajar tahsin ya, ini ada sedikit nyanyian sih, karena kan tadi Kafai katanya, Kafai suka nyanyi gitu ya. Jadi ini ada sedikit dari makharijul huruf. Kalau seandainya mungkin sebelumnya kita udah pernah belajar gitu ya, yang makharijul bagaimana cara mengucapkan ba, i, bu. Nah, itu. Nah, tapi sekarang kita pindah ke nada yang lain, ke lagu yang lain. Siap? Terakhir. Ayo semangat. Siap Ustadz, biar selesai. Oke. Ikutin dulu ya, ikutin saya. Bana.
Mana? Bana, bana. Bana, bana. 1, 2, 3. Bana, bana. Bana, bana. Bana, bana. Yang kedua, bini, bini. Bini, bini. Yang ketiga, bunu, bunu. Bunuh, bunuh. Terus yang selanjutnya kesimpulannya ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Oke, yang pertama apa tadi? Apa sih? Bana, bana. Yang kedua, bini, bini. Yang ketiga, bunu, bunu. Dan kesimpulannya, ban, bin, bun. Paham tunna? Samiyatuna. Jelas ya? Oke, sekarang kita, karena udah tahu tadi nih. Jadi kita masuk ke nada. Kita aplikasikan ke nada. Bana, bana, bini, bini, bunu, bunu, ban, bin, bun. Oke, pakai gerakan ya. Tangannya gini. Ikutin ya. Dah. Oke. Bana, bana, ban, ban. 1, 2, 3. Bana, bana, ban, ban. Bana, bana, ban, ban. Bini, bini, bin, Bini, bin. bun. Bini, Bunu, bini, bin, bunu, bin. bun, bun. Ban, bin, bun. Gitu ya. Bisa? Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Bana, bana, ban, Bana, ban. bana, Bini, ban, bini, ban. bin, bin. Bunu, bunu, bun, bun. Bini, Ban, bun, bin, bin, bunu, bunu, bun. bun, bun. Ban, bin, bun. Masya Allah. Yang kompak, yang semangat. 1, 2, 3. Bana, bana, ban, ban. Bini, bini, bin, bin. Bunu, bunu, bun, bun. Ban, bin, bun. 1, 2, 3. Ban, bin, Bana, bun. ban, bin. Wah, masih ngantuk? Nah itu sebenarnya ada lanjutannya ya. Tapi insya Allah kita bahas di sesi yang selanjutnya. Ada yang lebih seru. Bana, bana, ban, ban, bini, bini, bin, bin, bunu, bunu, bun, bun, ban, bin, bun. Itu 2 kali. Bana, bana, ban, ban, bini, bini, bin, bin, bunu, bunu, bun, bun, ban, bin, bun. Ba bertanwin fathah bacanya ban, ban. Ba bertanwin kasroh bacanya bin, bin. Ba bertanwin domah bacanya bun, bun. Jadi ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Yang ini bana, ba. Yang ini bana, ban. Yang ini bini, bi. Yang ini bini, bin. Yang ini bunu, bu. Yang ini bunu, bun. Jadi ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Nah, nanti harus bisa ya. Nanti kita tinggal pindah ke huruf yang lain. Bisa pindah ke huruf Ban, bin, dan yang lain. Oke, jadi apa namanya? Jadi secara kesimpulan ya, bahwasanya kita belajar fikih itu untuk menjadi apa namanya, lebih mengetahui bagaimana tata cara kita beribadah gitu ya. Makanya dalam fikih itu ada yang namanya taharah. Bagaimana kita bisa sholat kalau seandainya pintunya aja, gerbangnya belum kita buka gitu. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang apa namanya, terstruktur atau sudah ditentukan gitu tata cara dalam syariat Islam gitu ya. Begitu pula tadi pembagian air, pembagian najis gitu ya. Makanya ketika kakak-kakak semuanya udah mengetahui, oh ternyata oh iya tadi malam kita belajar tentang toharoh loh, bagaimana cara kita untuk apa namanya, bersikap atau bagaimana cara kita untuk melakukan ketika kita kena najis gitu ya. Nah, itu apa namanya, untuk bisa digunakan gitu. Jadi seperti itu, cukup jelas, fahim tuna? Cukup. Oke, maka di akhir kita tutup Fahimna, dengan Ustaz.
Masya Allah. Maka di akhir kita tutup. Paham. Masya Allah. Ya, maka di akhir kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat. Kita berdoa dulu sejenak. Allahumma qad istaudanaka ma'alamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Allah ya, karena udah pada capek nih. Tapi nanti jangan nyelindur ya. Habis ini kan tidur, jangan lupa wudu. Nanti jangan pas nyelindurnya karena tadi malam belajar jadi nyelindurnya bana gitu. Keren itu. Nanti kayak kata ayah, ini katanya ngapain katanya. Oh, tadi belajar tahsin gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang semangat. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Barakallahu fikum ya jami'an. Oke, marilah kita tutup. Syukron. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya, mohon maaf dari segi kata, bahasa dan segalanya. Mohon dimaklumi karena pada hakikatnya saya juga masih belajar dan harus masih banyak belajar. Syukron, kafaitu bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ustaz.